Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pasukan 9 kuda putih yang bikin Prabu Brawijaya terkesima. Ditulis oleh Cak Nun, 21 Agustus 2017. Situasi saling tidak percaya, kebencian, permusuhan, dan konflik antara pemeluk agama tiba-tiba marak dan menjadi kecemasan primer negara dan bangsa, membawa kita kepada perlunya bercermin ke masa silam sejarah kita sendiri. Misalnya, apakah dulu peralihan dari kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak diantarkan oleh perang agama atau tidak? Tetapi mungkin tak akan pernah bisa dibuktikan dengan metodologi sejarah apapun. Bahan-bahan untuk meneliti tidak benar-benar memadai. Setiap metode menghasilkan rumusan fakta yang juga berbeda, bahkan bisa bertentangan antara pendekatan akademis modern selama masa kolonial Belanda hingga era kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak menghasilkan kesimpulan yang tidak sama dibanding catatan-catatan kultural. Misalnya babat, bahkan cara membaca kitab sejarah yang sama, katakanlah Pararaton atau Sutasoma, hasilnya juga bisa bertentangan. Proses verifikasi sejarah yang kemudian dicampuri oleh program kekuasaan, proyek politik, persaingan antar agama dalam skala nasional maupun global, bahkan sudah sampai pada hawa wacana di mana Wali Songo bisa dianggap tidak ada atau sekedar dongeng rakyat karena sumbernya adalah babat dan informasi turun-temurun yang sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh metode akademik yang berlaku resmi di sekolahan atau universitas. Bagi metode sejarah resmi, Wali Songo bisa secara kuat dihipotesiskan sebagai mitologi. Di era tahun 1970 sampai 1980-an, peneliti Kirjomulyo bahkan dengan metode Hono Coroko untuk meneliti sejarah menghasilkan konklusi bahwa lokasi kerajaan Majapahit tidak di Trowulan Mojokerto, melainkan sekitar Bogor. Majapahit secara keseluruhan bukanlah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan berakhir pada tahun 1498 Masehi, yang dicatat resmi oleh buku-buku sejarah sebagai Majapahit sebenarnya adalah ujung dari rentang panjang dinasti Hit, sesudah dinasti Ma, kemudian Ja, lantas Pa. Saya menolak untuk memperdebatkan mana yang benar, karena segala sesuatunya tidak mencukupi untuk menjadi bangunan kebenaran. Di satu pihak memang bangsa Indonesia hari ini memerlukan pengetahuan apakah memang kita punya sejarah perang agama atau tidak. Sebab kalau memang pernah, sekarang kita juga menjadi mudah menarik pedang dari rangkanya, gampang menarik pelatuk senapan, bahkan bunuh-membunuh kita simpulkan sebagai kewajaran sejarah dan semacam hukum alamnya manusia. Tapi di lain pihak, manusia bisa berpikir revolusioner bahkan radikal. Terserah dulu ada perang agama atau tidak, bahkan terserah kita punya masa silam atau tidak, pun terserah kita punya masa depan atau tidak, karena besok sore Tuhan berhak mengkiamatkan kehidupan. Yang penting kita pastikan hari ini dan hari kapanpun bahwa kita tidak akan membunuh siapapun kecuali hewan kurban. Kita tidak akan melukai tubuh dan menyakiti hati sesama manusia, bahkan tidak melukai alam dan menyinggung perasaan Tuhan. Kita pastikan bahwa kita tidak akan melakukan molimo, maling, madon, minum, main, dan madat. Kita tidak akan merusak bumi dan menumpahkan darah.
dalam keadaan bagaimanapun dan dengan alasan apapun. Saya sendiri hidup lebih setengah abad untuk menyayangi alam dan manusia serta bermesraan dengan Tuhan dan semua anggota kabinet maupun dubes-dubesnya. Saya memaafkan semua yang menjahati saya. Saya memeluk siapa saja yang menghardik, mengutuk, dan memfitnah saya. Bahkan saya sudah menandatangani kontrak untuk memaafkan siapapun sebelum ia atau mereka mendolimi saya. Sebab saya terpesona pada suatu kejadian di Keraton Majapahit. Pasukan 9 kuda putih anggun di atas panggung kuda-kuda itu, 9 pendekar yang berpakaian bawah putih, atas putih, dan sorban putih. Pemimpin pasukan kecil itu yang berderap paling depan tidak berwajah sangar selayaknya seorang panglima perang. Tubuhnya juga agak lebih kecil dan lebih pendek dibanding para prajurit di belakangnya. Tidak pula membusungkan dada, tidak tampil keperkasaan dari tegak leher dan kepalanya. Pasukan itu menuju istana Majapahit yang merupakan pusat koordinasi kerajaan-kerajaan pertikan persemakmuran yang luasnya 2 kali lipat wilayah Nusantara. Para penduduk di sepanjang jalanan dan desa-desa hunian yang dilewati oleh pasukan 9 itu tergetar perasaannya, terkesima oleh misterinya. Prabu Brawijaya dan semua perwira dan pejabat yang sedang berada di keraton juga kebingungan menyimpulkan siapa itu yang datang. Sebelum pasukan putih itu datang ke Majapahit, sebelumnya memang terjadi 2 kali tawur karena isu agama dan situasi saling curiga, yakni antara para nasionalis Majapahit yang Pancasilanya adalah Kutaramanawa melawan kelompok Islam di Mojo Agung, Kawedanan yang desa kelahiran saya termasuk di dalamnya. Bentrok kedua terjadi. Sunan Ngudung, pimpinan pasukan Islam, meninggal terbunuh oleh pangapnya Majapahit, yakni Raden Terung, putra kedua dari 117 putra-putri Prabu Brawijaya V, adiknya Raden Patah. Sunan Ngudung adalah imam Masjid Demak di Glagah Putih. Yang memimpin pasukan 9 putih-putih menuju keraton Majapahit itu adalah Kiai Haji Ja'far Shodiq yang kemudian digelari Sunan Kudus, tokoh toleransi luar biasa yang membuat rakyat Kudus sampai hari ini tidak ada yang makan daging sapi. Kalau mau menyerbu Majapahit, kenapa jumlah pasukan hanya 9 orang? Ternyata memang Sunan Kudus datang untuk hanya menyampaikan surat dari Sunan Kalijogo kepada Prabu Brawijaya V. Isinya menyatakan bahwa Sunan Kudus datang bertamu untuk menyampaikan bahwa ia sudah memaafkan Adipati Terung yang membunuh bapaknya. Selebihnya mengajak Brawijaya dan seluruh rakyat Majapahit untuk bekerja sama mencari dan menemukan bebener lan kawicaksananing urip, mengajak sinau bareng untuk mencari kebenaran, ketepatan, dan kebijaksanaan hidup. Prabu Brawijaya V bukan raja otoriter. Filosofi Majapahit adalah rajutan harmoni antara kebijaksanaan Hindu dengan kearifan Buddha. Konstitusinya Kutaramanawa membuka pintu kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk kepercayaan yang dipilihnya. Majapahit juga mengakomodasi pertumbuhan Islam yang mengalir dan melebar dari Tuban dan Gresik. Sejak lama Raden Syahid alias Sunan Kalijogo juga sudah belarakan masuk keraton Majapahit, bergaul dengan para empu, para anggota parlemen maupun pejabat-pejabat lain, serta kerabat keraton. Bahkan beliau juga yang memandu Empu Supo Anom untuk menyamar ke tlatah kerajaan Blambangan, yang minak jinggolnya mencuri keris pusaka Kiai Sengkelat dari keraton Majapahit.
Skenario intelijen Kalijogo berhasil membawa kembali Kyai Sengkelat ke Majapahit. Bahkan dua bentrok atau tawur antara kelompok Pancasila melawan Islam sudah diperingatkan sebelumnya oleh Sunan Kalijogo agar tidak usah terjadi. Tetapi keduanya susah dikasih tahu. Akhirnya berkelimpangan korban dari kedua belah pihak, termasuk Pangeran Handayaningrat yang sakti dari pihak Majapahit. Surat Sunan Kalijogo yang disampaikan oleh Sunan Kudus kepada Brawijaya V mengubah segala-galanya. Itu bukan sekedar kematangan diplomasi, tapi juga kebijaksanaan, kemanusiaan, dan keramahan dari langit. Surat itu memenggal dendam sejarah, meskipun tidak seluruhnya, karena masih menyisakan ratusan tahun bara api Sabdo Palon Noyo Genggong yang mewacana sampai ke Keraton Yogyakarta ketika erupsi Merapi 2006 dan 2010, bahkan sampai hari ini. Terjadilah bedol negoro, semacam transmigrasi besar-besaran dari Trowulan ke Demak. Majapahit sendiri sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan mengalami labilitas politik karena bencana besar semburan lumpur di Canggu dekat Delta Brantas yang beranak Porong dan Kalimas. Semua pihak berpikir perlu recovery dan mungkin transformasi, sampai memuncak pada Sirna Ilang Kertaneng Bumi yang seolah-olah hanya merupakan kode dari tahun 1500, suatu formula penyelamatan dari masa depan melalui pembumi hangusan atas sejumlah fakta, pemendaman di timbunan tanah dan gunung, serta penyamaran yang hanya bisa dilakukan jika anak turun kelak menemukan kode-kodenya. Kekuatan bangunan politik di Pulau Jawa sedang rapuh. Ancaman skala kecil Portugis nyata di lelautan Nusantara, serta skala besar kooptasi panjang efek Renaissance. Seolah-olah mereka sudah tahu akan terjadi 3,5 abad kolonialisme dari dunia barat. Sesungguhnya sampai hari ini recovery dan transformasi itu belum terjadi, karena bahasa Jawa sudah menjelma menjadi bangsa Indonesia, Barat, dan Arab. Adipati Terung yang membunuh bapaknya Sunan Kudus termasuk ikut berhijrah ke Demak dan aktif dalam pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan transformasi dari Majapahit yang darurat. Mantan Pangap Majapahit itu kemudian menjadi Pangap Demak, tetapi pensiun setelah 2,5 tahun kemudian. Mendito menjadi sufi pertapa di daerah Bantul, Yogyakarta, dan menyebut dirinya Panembahan Bodo. Silahkan kalau sempat bertamu ke makam beliau untuk menyapa dan belajar tentang kebijaksanaan. Demikian sekilas kisah pasukan 9 kuda putih yang bikin Prabu Brawijaya terkesima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.